Boleh tau gak sih berapa tinggi ideal cowok idaman lo? Sebenarnya 170 itu udah cukup ideal menurut gue. Tapi kalau misalkan 178 cm itu udah oke. Mungkin di range 180 sampai 185 cm kali ya. Cowok idaman aku yang penting di atas 178. Minimal 180 lah. Tinggi badan itu sensitif. Mungkin lebih sensitif dari banyak orang yang ingin mengakuinya. Ada video shorts MrBeast yang tembus 600 juta views. Berjudul, apakah laki-laki berbohong tentang tinggi badan mereka? Kontennya sederhana, tanya laki-laki berapa tinggi badan mereka, lalu ukur. Kalau jawabannya tepat, mereka dapat uang. Orang pertama yang ditanya, jawabannya meleset. Ketika diukur, tinggi badannya itu selisih sekitar 1 inci dari yang ia sebutkan. MrBeast menyebut situasi itu awkward karena tampaknya dia memang sengaja melebih-lebihkan angkanya. Orang kedua mengaku tinggi badannya 6 kaki, sekitar 183 cm. Jawabannya tepat, sesuai pengukuran. Tapi ada yang unik, angka itu didapat dengan menyertakan rambutnya yang emang mengembang. Tanpa rambut, tinggi badannya itu akan lebih rendah, dan dia akan kehilangan uangnya. Dari dua orang ini, polanya itu sama. Keduanya, dengan cara masing-masing, berusaha terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kebanyakan video MrBeast itu emang tembus ratusan juta views. Tapi kali ini, videonya meledak bukan hanya karena formula MrBeast, tapi karena dia menyentuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang sudah lama menjadi kegusaran banyak laki-laki. Jadi itu akan buat good looking gitu. Selain itu? Selain itu? Harus tinggi. Oke. Iya, tinggi badan itu emang sensitif, terutama bagi laki-laki, walaupun banyak yang tidak ingin mengakuinya. Dimana hanya selisih beberapa sentimeter saja bisa membuat seorang lelaki itu bisa merasa kalah dan merasa kurang berwibawa dibandingkan orang lain yang berhasil menyentuh angka keramat seperti 6 kaki atau 180 cm bagi orang Indonesia. Padahal di dunia nyata selisih 3 cm sama sekali tak berarti apapun. Selisih kecil itu nyaris tak akan terlihat dan tak dipedulikan juga karena perbedaannya emang sangat tipis. Baru-baru ini saya pergi ke klinik dan melihat beberapa siswa SMA yang mengukur tinggi badan mereka hingga ke angka-angka desimalnya. Saya pun mendekati mereka dengan sebuah asumsi. Oh, mungkin mereka emang sedang mempersiapkan diri untuk seleksi polisi atau militer yang emang mensyaratkan pengukuran tinggi badan secara presisi. Namun jawaban mereka justru mengejutkan saya. Ternyata mereka sama sekali gak berniat mendaftar ke instansi semacam itu. Mereka hanya ingin memantau apakah tinggi badan mereka masih bertambah sehingga setiap perubahan kecil pun mereka perhatikan dengan seksama. Dari situ saya menyadari mereka menyimpan rasa insecurity terhadap tinggi badan mereka sendiri. Tapi kenapa para laki-laki berakhir menjadi sangat sensitif terhadap tinggi badan mereka? Ada banyak faktor, tapi faktor yang paling terlihat dan mungkin yang bikin kita relate itu adalah preferensi pasangan dari si cewek. Kita mungkin sudah banyak tahu kalau perempuan itu ditanya, kebanyakan mereka pasti menginginkan pasangan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jarang sekali ada yang terang-terangan mencari pria yang lebih pendek, lebih tinggi dianggap ideal, lebih rendah dianggap sesuatu yang kalau dapat, ya sudahlah, disyukurin saja. Lebih tinggi daripada aku, lebih dari 5 cm lah. Ini sebenarnya punya alasan biologis. Pasangan yang lebih tinggi diasosiasikan dengan lebih kuat dan lebih tangguh. Seseorang yang bisa melindungi dirinya yang lebih rentan. Tapi di dunia modern, ini itu sudah lebih mirip kultur daripada alasan evolusionernya. Data dari pengguna aplikasi kencan di Amerika menunjukkan bahwa perempuan rata-rata menginginkan pasangan yang lebih tinggi darinya, setidaknya itu 11 cm. Jika angka ini diterapkan di Indonesia, dengan rata-rata tinggi perempuan sekitar 155 cm, maka lelaki minimal itu harus mencapai angka 166 cm agar dianggap ideal. Di platform yang ini, angkanya bisa lebih tinggi. Setidaknya para perempuan menginginkan pasangan yang tingginya itu menginjak 170 cm. Itu pun bare minimal. Banyak yang standarnya itu bisa lebih tinggi. Misal menetapkan angkanya itu sekitar 175 cm ke atas. Jelas, ini jadi kabar yang mencemaskan bagi banyak laki-laki yang tingginya di bawah angka itu. Tekanan ini pun akhirnya memberikan kegelisahan yang sangat nyata bagi para lelaki. Sebagian lelaki berakhir pada sebuah prosedur medis yang tampak seperti solusi, tapi sama sekali gak dianjurkan bahkan oleh tenaga medis yang melakukannya sendiri, yaitu operasi peninggi badan.
Prosedur ini bisa menambah tinggi badan sekitar 5-15 cm dengan biaya yang cukup fantastis, 90.000 sampai 10.000 dolar, sekitar 1,5 miliar rupiah. Sekitar 85% yang menjalani operasi ini itu lelaki. Dan yang lebih menarik, sebuah studi terhadap 28 orang yang menjalani operasi ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri mereka emang meningkat dalam setahun setelah operasi, tapi setelah itu kondisi mental mereka kembali ke titik yang sama seperti sebelum operasi. Mereka berakhir tetap insecure terhadap tinggi badan mereka. Ini persis seperti orang yang membeli HP baru, dan setelah 6 bulan kebahagiaannya hilang. Kita bahkan mulai melempar-lempar HP tersebut. Sebenarnya video ini sudah selesai di 2 bagian tadi. Kalau kamu sudah merasa relevan dengan topik ini, kalau kamu merasa akhirnya ada yang ngebahas ini, kamu boleh berhenti di sini, lanjut ke video lain, atau kembali ke kehidupan nyata. Karena bagian ketiga ini mungkin agak membosankan, tapi ini mungkin akan jadi bagian yang paling berguna, bagian yang paling praktis, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang perlu diingat dari fenomena ini itu adalah rasa rendah diri soal tinggi badan itu nggak pernah benar-benar soal tinggi badannya. Ini lebih soal kultur, penghakiman sosial, dan yang paling besar tentu aja ada di dalam kepala kita sendiri. Mari lihat film Ip Man. Dalam filmnya, Ip Man digambarkan lebih pendek dari istrinya sendiri. Selisihnya mungkin sekitar 5-10 cm. Kalau kita pakai logika bahwa laki-laki yang lebih pendek itu kurang berwibawa, apakah kita akan mengatakan hal yang sama juga tentang Ip Man? Tentang seseorang dengan keahlian bela diri setinggi itu, semangat melindungi keluarganya, bahkan mempertahankan harga diri negaranya ketika diinjak-injak oleh penjajah. Tentu tidak. Tidak ada orang yang akan berkata bahwa Ip Man itu nggak berwibawa. Dari sudut pandang manapun kita melihatnya. Jadi kalau kamu merasa kurang berwibawa karena pendek, mungkin film ini perlu ditonton dulu. Dan untuk yang merasa sebaliknya, yang sering bangga karena lebih tinggi dari orang lain, ini adalah hal yang perlu saya ingatkan, yaitu berhentilah merakit bom waktu. Tinggi itu selalu relatif. Ketika seluruh identitas seseorang diletakkan pada sesuatu yang gak bisa mereka upayakan sendiri, mereka menjadi sangat rentan. Cepat atau lambat, orang seperti ini tuh akan terkena apa yang disebut sebagai narcissistic injury, rasa sakit yang datang dari diri yang terlalu narsis. Persis seperti orang yang terlalu bangga dengan kepintarannya, yang akan sangat resah ketika melihat ada orang lain yang tampak lebih jenius, atau perempuan yang terlalu bangga dengan kecantikannya, yang menjadi sangat gusar hanya karena satu jerawat muncul di dahinya. Orang yang terlalu bangga akan tinggi badannya akan mengalami hal yang kurang lebih serupa. Mereka akan resah melihat orang yang tinggi badannya melebihi dirinya, walau hanya beberapa sentimeter saja, dan merasa lebih baik ketika bisa menundukkan pandangannya untuk menatap mata orang lain. Ini adalah kepercayaan diri yang datang dari fondasi yang sangat rapuh, dan lebih buruknya, ini nggak bisa kita upayakan sendiri. Tinggi badan nggak terlalu bisa diupayakan. Intinya bukan untuk menjadi lebih rendah hati, walaupun itu bukan saran yang buruk. Tapi yang lebih penting itu, berhentilah menarik panah terlalu kencang sampai kali busurnya berbalik mengenai mukamu sendiri. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekian.